selalu kita tujukan. Salat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ya. Kalau agenda jadwal kita itu posisi pada jam berapa itu? 15 atau jam berapa itu? Tapi kalau saya melihat ada beberapa agenda ya, jam 1 nanti saya sudah masuk materi juga coach ganti tanggal 18. Angkatan berapa saya juga lupa karena saking banyaknya angkatan. Terus terang luar biasa betul ini kegiatan ini. Eh, eh, Sehingga ini saya koordinasikan dengan panitia. Tadi saya dengan panitia istilahnya berapa waktunya jam berapa Pak Jun. Saya menunggu WA dari apa itu dari panitia. Yang satunya kok belum WA, maka saya terus tadi melangkah. Ini sudah jam 9 kurang. Saya tadi melihat jam 8 lebih 29 menit. Saya ajukan saja lah. Yang jelas saya itu Simatupang ya Pak. Siang malam tunggu panggilan, panggilan lewat WA. Makanya eh, biar bisa ngatur waktu ya karena luar biasa ini kegiatan Latsar ini. Oke, nanti hari ini sudah ada yang check in lagi. Yang kemarin belum selesai ini sudah check in lagi. Jenengan baru masuk ke berapa? Besok sudah ada yang ujian atau seminar begitu. Makanya perlu waktu di manage yang sebaik-baik mungkin ya. Baik teman-teman Pak WI maupun panitia. Agar apa? Ya, agar semuanya tercukupi gitu. Baik, Bapak Ibu, kemarin sudah ketemu dengan saya belum? Sudah, Pak. Belum. Oh, sudah ketemu di agenda 2 ya. Nggih, nggih. Oke. Baik. Ini pembimbingan yang pertama. Kita kan nanti pembimbingannya ada 4 ya. Nanti pembimbingan ada 4. Saya tidak tahu jadwalnya yang saya juga sudah mencatat jadwal tapi harus saya ingat-ingat ya. Saya punya catatan itu. Saya ketemu lagi tanggal berapa, Mas? Bu, Mbak, masih ingat enggak? Habis ini ketemu lagi tanggal berapa? Ini angkatan kalau tidak salah ini angkatan 24 ya. Kelompok 3 ya. 24 kelompok berapa ini? Angkatan 25, Dua, Pak. 25, Pak. Oh, Kelompok angkatan 2 4. ya maaf. Kelompok 4. 25 angkatan. Oke, baik. Berarti kita ketemu hari ini, hari Rabu ketemu lagi, hari Senin ketemu lagi. Terus hari Kamis ketemu lagi. Jadi ini saya lihat di jadwal saya. Berarti ini Selasa, Rabu, besok Rabu ketemu, besok Senin ketemu, Senin tanggal 25, terus Kamis terakhir pembimbingan terakhir tanggal 28. Oke. Oke, mungkin nanti tapi tidak tahu ya Kamis, nanti Kamis bisa nanti. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini pembimbingan yang pertama. Ini nanti akan saya sampaikan materi di eh, grup. Jangan sudah punya grup sendiri untuk angkatan ini, artinya angkatan khusus orang 10 ini. Sudah, Ada, Pak. Pak. Sudah, saya dimasukkan Pak Ketua. Ini ketua ketua kelompoknya siapa ini? Saya, Pak. Syukron. Mas Sukron. Nggih. Ye, Mas Sukron ya. Jadi nanti eh, Mas Sukron nanti saya dimasukkan ke grup ya Mas ya. Nggih, 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 siap. Nah, nanti biar saya istilahnya kalau saya sampaikan ke angkatan 25 semuanya kan ada coach yang lain. Nggih, nggih. Kan ini kan coachnya saya, jadi saya biar internal di sini. Jadi saya tidak enak kan kalau di grup karena nanti coachnya itu satu kelas itu ada 4 coach. Makanya untuk apa coach ini kan nanti biar khusus ya. Kalau nanti saya menyampaikan atau saya mau menyampaikan sesuatu kan di grup ini gitu. Itu gimana Mas Sukron? Nggih, siap, Pak. Baik, saya akan nge-share saja. Oke. Sebelum saya nge-share dulu, saya pengen apa ya? Pengen tahu dulu. Oke. Eh, Bapak Ibu untuk agenda 1, agenda 2 kemarin ketemu agenda 2. Apakah sudah ada sampai agenda 3 juga kemarin? Ini kan masuk agenda 4 habituasi kan. Saya pengen tahu dulu, kira-kira teman-teman ketika apa itu hari ini sudah punya konsep konsep terkait dengan apa nanti
rencana aktualisasinya? Sudah ada konsep? Atau masih blank? Atau belum sama sekali disentuh? Bagaimana ini? Saya ingin tahu pendapat penjenengan. Udah, Ada? Pak. Ya, monggo, Udah. enggak apa-apa, santai saja. Jadi jangan terbebani. Pak, Udah, saya Pak. baru ini, saya kesulitan ini, ya, gitu. Gimana? Sedikit-sedikit, Pak. Sedikit-sedikit. Maksudnya Mas Sultan nih gitu. Sedikit-sedikit gimana, Mas? Apa yang apa yang sudah dikerjakan? Enggak apa-apa. Santai saja, ojo ojo wedi, ojo enggak apa-apa, Mak. Saya baru ini, enggak apa-apa. Udah menemukan apa namanya, Pak, rumusan sama Mm-mm. isu, terus solusi pemecahan, terus sudah buat metriknya sudah, Pak. Oke, nggih, itu di anu ya, di apa itu di agenda 2 ya. Nggih. Baik, berarti sudah ada itu ya. Nanti tinggal kita tinggal melanjutkan. Kesulitannya apa, teman-teman? Apa kesulitannya? Ah, gampang, Pak. Wong yang ngono iki gawean ketok ya. Ada atau begitu? Ini Mbak Siti Mariam, kalau Mbak Ratna tidak anu ya, on cam ya. Apa gangguan? Maaf Pak, ini lagi ada acara jalan Acara apa? santai. Jadi ini Eh? baru persiapan. Ini mau ganti kerudung Pak. Bentar Pak. Berarti tadi tidak pakai kerudung ya? Enggak Pak, maksudnya beda, agak putih. Nah, dan iya guyon, Mbak. Dan tugasnya di mana kok baru gerak jalan tanggal 19? Di UIN Sunan Kudus Pak. Oh, di Kudus. Oh, Ya, iya. ini baru aja jalan santai Oh, Pak. nggih, enggak apa-apa, nggih. Yang penting Maaf bisa ya Pak. ya, tercukupi semuanya. Nggih, saya maklum kok. Tercukupi. Kalau Mbak Ratna, ada dua ini Mbak Ratna ini. Ratna Ningsih ada dua ini. Yang satu pakai laptop, yang satu pakai HP Bapak karena kebetulan satkernya sama dengan Mbak Siti Mariam di UIN Sunan Kudus. Oh, ya, Paginya ya, di ya. Jalan Sehat. Oke, nggih. Berarti kalau ada jalan sehat, implikasinya ada jalan yang tidak sehat ya. Oke, lah ini kok anunya dua Mbak Ratna Ningsih. Nanti saya bentar. Ini ada, ini Ratna Ningsih yang sama ya ini ya. Ya, sama Bapak. Bentar yang satu Ada sama. dua anu apa itu akun ya. Baik, enggak apa-apa, nggih. Baik, saya tak hitung sih. Siji, loro, telu, papat. Nah ini mau Lydia ini kok baru muncul itu kemana ini? Ciro, lupat, mo, 6, pitu, wolu, songo, 10, nggih. Mbak Maulida, Ada kenapa yang kok udah belum, Pak. kakak? Ada yang Eh? belum masuk. Eh? Ada yang belum masuk satu. Siapa? Mbak Uktina, anu kayaknya lagi sakit kemarin. Lihat Oh, statusnya lagi sakit sih. Nggak tahu ya sekarang. Allah. Nggak izin sih. Belum izin. Oh, sakit. Ya Allah. Nggih, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bapak Ibu dengan maraton seperti ini, nggih, harus jaga kondisi baik-baik ya. Ini kan betul maraton. Artinya penjenengan maraton setiap hari. Pak WI juga, panitia juga. Artinya apa? Luar biasa ini maratonnya. Ya, nek jenengan mungkin setiap hari, nek WI mungkin bisa dileti, tapi terus WI itu sampai bulan nanti Desember seperti ini terus. Nggih. Jadi kita harus sama-sama menjaga kondisi kondisi badan ya. Kondisi badan istilahnya harus betul-betul fit ya. Karena saya melihat menemukan nah ini Mbak Ratna Ningsih sudah salin kerudung ya tadi ya. Tadi tidak pakai kerudung mungkin ya. Eh, jadi Bapak Ibu, saya menemukan sebuah apa ya di internet eh, ini dokter Erta dari Jakarta dari Bandung. Dia ahli jantung ya. Jadi memang kalau kita itu duduk ya 6 sampai 6 lebih 6 sekian jam 6 ke atas itu rentan terhadap penyakit jantung. Makanya nanti kalau saya pas ngajar, misalkan saya nanti minta izin untuk sebentar, mungkin perlu berdiri dulu, perlu gerak-gerakkan kaki. Ini bagian dari apa yang disampaikan oleh dokter itu. Jadi jangan sampai saya kebetulan ini hanya kebetulan kan nanti 90 menit. Jadi artinya tidak panjang. Saya besok hari Rabu itu. Rabu itu dari pagi sampai sore 9 jam. Hari apa ya jadwalnya? Tak lihat dulu. Ada yang 9 jam dari 8 sampai pukul 16. Kalau itu tidak
kita apa ya, kita siasati 2 jam berdiri. Makanya nanti kalau penjenengan apa ya, kalau ketemu saya enggak apa-apa ya. Misalkan sehari harus duduk terus, misalkan jam 8 mulai, jam 10 harus mulai istirahat, ya istilahnya kakinya berdiri dulu, atau mungkin kalau ke belakang itu ya eh, artinya ke belakang ya harus untuk ini biar kaki itu tidak betul-betul apa ya, karena jantung kita itu juga di betis. Jantung kita kedua itu di betis, Bapak Ibu. Oke, jadi biar kita tuh sehat. Makanya Mbak siapa tadi yang sakit? Mbak siapa Mas? Mas Sukron? Mbak Uktina. Oh, Tina ya. Ini berarti tidak ikut bisa mengikuti pembelajaran ya. Sampai enam enggak kabarnya? Nggak, kurang tahu Pak. Lihat statusnya aja sih saya. Anu, nek jangan punya nomor telepon diberitahu. Nggih, nggih, Sampai Pak. kan kepala suku toh, kepala suku ya nanyakan lah, nakyinkan. Jadi Nggih, istilahnya dinakyinkan kok kenapa kok jadi sakit seperti apa seperti itu teman kita semuanya. Nggih, nggih, itu nanti nggih, ditanyakan ya. Nggih, nggih. jangan sampai apa itu terjadi istilahnya apa ya, perlu di diklarifikasi lah itu nih. Hmm. Jadi nanti diberitahu kan gitu. Apalagi kalau sampai kemarin ada yang off 6 juga Pak. Angkatan berapa saya tidak tahu nih. Cerita sama saya, Pak, temannya, Pak, Mbak ini perempuan juga sempat apa itu masuk rumah sakit karena asam lambung GERD ya, 2 hari atau 3 hari. Ya memang kalau kita capek, tegang, ini bisa menyebabkan kalau kita sudah punya potensi untuk itu ya bisa jadi. Makanya penjenengan harus jaga diri baik-baik. Artinya malam karena kegiatan jenengan full, usahakan jam 10 itu sudah tidur, jangan sampai melebihi lembur-lembur ya. Walaupun ada tugas ya kalau bisa pokoknya jangan sampai jam 10 itu harus sudah tidur. Jaga kondisi yang sebaik-baiknya. Gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati. Akan saya share aja materinya karena ini pembimbingan yang pertama. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, kita bicara tentang coach. Ini sebenarnya materi ini ada pada agenda 1, agenda 2, agenda 3. Jadi istilahnya itu nanti adalah penguatan dan peran agenda 1, review penguatan pada peran agenda 2, dan review penguatan agenda 3. Terus review agenda 4, pendahuluan dan konsep aktualisasi dan habituasi. Makanya nanti saya di sini akan menyinggung terkait dengan bagaimana penjenengan, makanya tadi saya sudah mencoba untuk sedikit bertanya pada penjenengan terkait pendahuluan dan konsep aktualisasi dan habituasi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, oke, ada beberapa hal Bapak Ibu yang nanti menjadi target kita. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah gabungan dari yaitu materi agenda 1, agenda 2, agenda 3 ya. Saya mau tanya dulu, penekanan di agenda 1 itu apa? Teman-teman, coba apa? Penguatan atau penekanan pada agenda 1 itu tentang apa? Tentang wawasan kebangsaan, tentang Wawasan kebangsaan. Terus apa lagi? bela negara, Pak. Bela Bela negara. negara. Oke, yang satu lagi apa? Kemarin dia sampaikan pejabat biasanya. Apa? Core Untuk kontemporer. core value atau eh, jadi core isu maksud saya. Core isu keliru core value. Core isu maksud saya. Betul enggak kemarin? Oke. Nah, core isu lah. Di sini yang menjadi peran di agenda 1 itu justru ada di core isu. Ya, core isu itu munculnya dari apa kemarin? Ayo tanya dulu. Ini kan eh, WK itu SPBN, WK itu wawasan kebangsaan, nilai bela negara, terus analisis isu kontemporer. Apa? Kira-kira apa kemarin? Ketika penjelasan menemukan yang namanya analisis isu kontemporer atau isu isu core isu itu berangkat dari mana, Mas?
realita di di KUA misalnya, Pak. Mm-mm. Oh, Mas. Ayo. Core isu itu dari mana itu? Saya yakin jenengan sudah itu. Yuk, apa Mas? Faktor Apa kira-kira? permasalahan, Pak, kira. Iya. Itu berangkat jenengan ada 5 isu yang berkembang di instansi Bapak Ibu. Dari 5 isu itu, kemudian diangkat atau dianalisis menggunakan AKPL. Ya, ya menggunakan AKPL. Ya. Terus dari AKPL muncul 3. 3 itu nanti jadikan 3 itu di USG. USG itu menjadi 1, nanti terus menjadi kita analisis dengan fishbone. Masih ingat tak? Iya, Pak. Oke, Iya, masih. Pak, masih. Oke, saya hanya mengingatkan saja loh Mas. Saya hanya mengingatkan saja. Oke, baik. Terus penjelasan sudah menemukan ya. Kemarin ketika penjelasan mengangkat 5 isu aktual yang ada di instansi Bapak Ibu, apakah sekarang masih dipakai? Atau ketika masuk ke agenda 2 masih dipakai? Atau sudah ganti? Masih, Pak. Masih. Masih ya? Iya, Pak. Masih. Iya. Oke. Karena kemarin ada teman-teman di angkatan yang lain, angkatan yang sudah ini, Pak, saya setelah saya rasa-rasakan, isunya gini, eh, isu yang saya angkat, isu yang aktual di lembaga saya, di instansi saya, ini kemarin saya menggunakan ini, Pak. Misalkan menurut AKPL dan USG itu eh, menjadi apa ya, menjadi judul atau tema. Ternyata setelah saya rasa-rasa ke mau mendekati seminar, saya ganti boleh Pak, boleh aja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuh. Nah, apakah teman-teman sudah mencoba untuk apa ya, mengerucutkan permasalahan itu? Sudah belum? Udah, Ayo Pak. ngomong saja, tenang saja. Kok Udah. kita tegang banget ya? Orang usah tegang-tegang dulu. Apa? Kira-kira apa? Santai tapi masuk gitu loh. Oke. Memang suara saya agak agak keras gitu. Kira-kira gimana? Oke, sudah, Pak. Sudah konsultasi ke kepala juga, Pak. Mentor, ya, mentor. Oke. Sudah mengerucut ya? Iya, Pak. Mas. Mas siapa tadi? Mas Sultan ya ini ya? Oke. Yuk, yang lain gimana? Ini si Jiki Mas Sopo, kok ora ketok jenenge iki. Iki kok belum dikasih nama ya? Oke. Yuk, kira-kira gimana, Mas? Yang lain, kira-kira apa? Dari agenda 1 masuk agenda 2 sampai agenda 3 konsisten tidak? Artinya apa yang jenengan angkat agenda 1 terus diteruskan agenda 2 sampai agenda 3 itu sudah Bapak Ibu apa ya? Sudah Bapak Ibu temukan ya atau sudah menurut jenengan artinya sudah settle gitu. Gimana? Iya, Pak, udah settle ya, ya. Iya, sip. Ye, enggak apa-apa. Ye, sudah settle ya, nanti tinggal melanjutkan. Karena bagaimanapun juga jenengan itu bimbingan saya. Jadi ya saya pengennya eh, kalau boleh saya katakan itu sempurna, walaupun sempurna itu milik Allah. Tapi saya maksud saya itu jangan sampai jenengan itu nanti apa ya, tulisan-tulisannya itu ya jangan sampai nanti dipertanyakan kan begitu. Oke, baik. Terus di agenda 2 itu kan masuk nilai-nilai dasar atau smart kok smart. Nilai dasar berakhlak. Ye. Berarti di situ karena di agenda 1 itu sudah settle, berarti di agenda 2 sudah diangkat menjadi matrik ke matrik. Sudah ya? Oke, Sudah, sudah. Pak. Oke. Oke, baik. Nanti akan kita diskusikan. Sudah jadi matrik ya. Berarti jenengan sudah ngisi kegiatannya ya. Kan ada kegiatan tabel paling kolom paling paling samping itu kan eh, kegiatan kan ya. Masih ingat? Oke, masih, Pak. Tugas individu hari ketiga.
Masih ingat? Masih. Iya, ada matrik itu tuh ya. Nggih, wonten. Oke, baik. Ketika jenengan merumuskan itu, ada kesulitan tidak? Nah, ada kesulitan cerita, Pak, aku ngene iki, Pak, aku ngene iki, Pak. Sudah tanya-tanya ke teman yang lain sih, Pak. Oke, ya enggak apa-apa. Itu namanya teman itu investasi ya. Artinya teman di tempat kerja ini yang sudah ujian yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baik. Oke, enggak apa-apa. Oke, kegiatan yang pertama apa, Mas? Salah satu saja. Konsultasi dengan mentor, Pak. Oke, betul sekali. Itu karena mengandung apa? Saya sudah sambil menyinggung materi. Kalau itu kan namanya konsultasi, betul. Konsultasi itu bagian dari apa? Kalau dalam manajemen ASN. Kemarin dapat manajemen ASN lah di agenda 3. Masa ora kelingan. Dan di agenda agenda 3 dapat materi manajemen ASN enggak? Nanti dapat, Pak. Dapat. Manajemen ASN itu apa? Di antaranya apa? Contohnya seperti apa? Ada Smart ASN, ada manajemen ASN, itu di agenda 3. Ini apa, Mas? Ada enggak? Ingat enggak manajemen ASN itu? Tidak lepas dari apa namanya ASN, manajemen ASN. Manajemen itu berarti sesuatu organisasi ya, manajemen berarti itu harus ada siklusnya apa untuk memanage sebuah instansi itu yang pakai Peran, konsep POAK. peran. POAK. Jadi ibu-ibu dosen itu POAK itu apa? Bu dosen, ayo. Yang tadi habis gerak jalan atau gerak sehat. Gerak sehat atau gerak jalan? Oke. Apa Mas? Kalau manajemen POAK itu apa? Planning. Planning, betul. Organizing, Apalagi? or- Apa? organizing, Apa? Yuk. Or? organizing, Pak. Nah, terus? Hanya? Actuating, Ya, outlook itu apa, Mbak? eh, pelaksanaan, Action ya, action action, ya. Oke. Iya. Terus terakhir Controlling, controlling. Controlling itu bisa berupa pengawasan, pengawasan atau evaluasi. Oke, bagus. Itu nanti masuk di kegiatan. Tadi sing bilang pertama saya konsultasi dengan mentor. Itu bagian dari apa? Dari siapa Mas Sobo? Atau mungkin yang lain pendapatnya. Kalau konsultasi dengan mentor itu pada bagian apa? Bagian dari apa? Perencanaan. Perencanaan. Iya tak perencanaan itu? Oke, Betul. baik. Oke. Ini jadi gitu itu kurikulumnya. Jadi sebenarnya penjenengan itu Bapak Ibu kegiatan Latsar ini itu eh, terkait dengan agenda 1, agenda 2, agenda 3 sampai agenda 4. Itu benang merahnya di mana? Dari tadi. Jadi istilahnya kerangka besarnya jenengan di agenda 1 itu sebenarnya penjenengan itu mencari ya isu yang aktual di masing-masing lembaga atau instansi Bapak Ibu. Nah, isu aktual itu nanti akan dicarikan solusinya. Jadi, seperti ini, Mbak. Makanya ini peran mentor itu penting sekali. Nah, sebentar, Mbak. Baik, kita lanjut. Jadi sebenarnya peran mentor itu sangat urgent sekali. Maka ketika jenengan sudah matur, sudah ini jangan sampai nanti mentor itu tidak tahu apa yang penjenengan kerjakan. Ini kalau tidak tahu apa yang penjenengan kerjakan itu berbahaya bagi nusa dan bangsa. Artinya nanti akan dipertanyakan, loh masa jenengan di kegiatan seperti itu orang mentornya orang ngerti. Tidak boleh. Makanya kan sebenarnya materi ini itu kaitannya. Jadi dari agenda 1 mengangkat sebuah isu yang berkembang, monggo isu itu bermacam-macam yang berkembang di instansi Bapak Ibu bisa menjadi pengamatan penjenengan ketika sebelum melakukan apa ya, belum melakukan rencana aktualisasi, jenengan itu sudah punya gambaran. Oh, masalah yang ada di madrasah saya, masalah di universitas saya,
masalah di KUA itu seperti ini, angkat saja 5 menurut penjelasan yang aktual. Terus kita lanjutkan yang namanya AKPL. AKPL jadi 3. Lah, hanya mohon maaf Bapak Ibu, kebanyakan 5 permasalahan dari itu di AKPL menjadi 3. Itu kadang-kadang faktor subjektivitasnya muncul. Subjektivitasnya gimana Pak Jun? Bisa jadi, walaupun kalau ditanya oleh coach atau oleh panitia atau oleh nanti yang seminar itu kan walaupun ditanyakan ya itu ya sebenarnya tidak sesuai juga bisa, tapi jenengan karena kecenderungannya penulis itu sudah punya kerangka sehingga AKPL itu bisa diarahkan. Itu bukan rahasia umum, tapi ya enggak apa-apa, monggo santai saja. Ya, jadi tidak usah nanti jenengan, aku sungguh-sungguh mendak ini kebanyakan. Ya, ada yang seperti itu. Bisa jadi sudah ngangkat judul dulu. Ini mohon maaf ya, ini kan kita discuss ya, santai saja. Jadi ketika kita discuss ya, ketika kita mau mengangkat rencana aktualisasi itu sudah ada tidak banyak ya, saya tidak tahu ya. Saya kok dalam hati saya ada yang sudah punya judul dulu. Judul itu sudah ditentukan sendiri dulu. Sehingga nanti judul jadi AKPL menyesuaikan dengan judul. Terus USG menyesuaikan sama judul. Tapi di angkatan 4 ini tidak ada, semuanya baik. Maka nanti akan muncul pertanyaan begini. Jenengan ketika apa itu ada isu, karena itu isu toh jenengan, atau permasalahan, ada isu yang di kantor Bapak Ibu, misalkan ada pertanyaan, dasarnya apa kok penjenengan menentukan isu itu, misalkan isunya itu X, mungkin ada pertanyaan itu. Nah, makanya jenengan kudu cerdas nanti menjawab. Jangan dijawab berdasarkan asumsi, jangan. Kalau nanti ada pertanyaan itu. Hati-hati jenengan. Misalkan jenengan yo perkara mohon maaf ya, aku ora ngajari elek Anda. Misalkan ya, walaupun jenengan berdasarkan asumsi, jangan dikatakan asumsi. Nah, untuk menghilangkan seperti itu, maka sekarang Bapak Ibu, walaupun cara kerjanya terbalik, kudu ini kan jenengan melakukan istilahnya untuk menentukan isu itu kan jenengan kan berdasarkan ada harus pakai angket, observasi atau mungkin pakai apa monggo. Ya, walaupun kemarin belum, nanti coba yang kedua ini ya sekedarnya lah pakai WA kan bisa. Oh ini anak ngajar kalau perguruan tinggi bisa. Teman-teman yang dosen bisa pakai perguruan tinggi nanti ada pakai Google Doc ya sementara untuk apa? Untuk istilahnya untuk meyakinkan oleh kalau nanti ada pertanyaan. Saya tuh kemarin tadi malam itu mencoba untuk salah satu dari MTS. Dia RA-nya itu menggunakan apa ya? Metode apa ya? Murojaah dan apa-apa. Ketika saya buka itu linknya banyak sekali, luar biasa. Wapik tenan tak waco. Wow, jadi waco nanti istilahnya sampai malam. Lah, maksud saya kalau nanti sudah penjenengan sudah habis seminar, saya tidak tahu seminarnya kapan, itu penjenengan ke lapangan itu harus ada bukti fisiknya. Ya, di laporan itu nanti ada laporan mingguan, ada laporan ya mingguan itu ya, misalkan ya. Itu nanti saya harapkan penjenengan ketika ada apa ya? Ada laporan itu ya dibuat semacam link biar bisa dibukakan. Tapi itu jangan di RA. Nah di RA enggak dulu. Sebenarnya kalau penjenengan nanti pengen istilahnya untuk mengetahui kenapa kok saya misalkan mengangkat ya, yang namanya mengangkat terkait dengan isu kok itu jangan nanti apakah ini berdasarkan apa isu jangan kalau penjelasan berdasarkan isu maaf berdasarkan asumsi maaf ketika jenengan nanti mengatakan berdasarkan asumsi jangan disampaikan kepada penguji itu asumsi jangan tapi yang jenengan kudu duwe bukti lah tentang pengamatan pakai observasi atau pakai angket pokoknya yang praktis bagaimana angket pun sekarang pakai Google Drive ya mau hanya kalau anak MI tidak bisa. Ya, kalau anak MI kelas 6 baru 56 baru bisa. MTS baru bisa. Kalau anak MI kelas 1 atau RA tidak bisa. Nih, monggo harus pakai lembaran. Jadi ini yang nanti akan menjadi apa ya? Sebenarnya akan menjadi arah penjenengan untuk menulis RA. Jadi ada agenda 1 sudah ditentukan, mungkin ada yang apa ya? Ada yang bisa
mencermati begitu. Nah, ini di agenda 1. Agenda 2 tadi di matrik. Agenda 4 itu sebenarnya berperan di judul, Pak. Nggih, saya nanti tak nyambi minum ya. Nggih. Soalnya aku jenengan mau minum ya boleh ya. Nek mau makan ya boleh, tapi di situ jangan makannya nanti jenengan ke warung dulu, jangan. Jadi sebenarnya agenda 1 itu adalah masalah yang nanti diangkat. Oke. Jadi ini alurnya. Agenda 1 itu isu yang diangkat, isunya itu aktual. Aktual itu ya mungkin penjenengan istilahnya mencermati atau melihat atau kalau boleh saya katakan dari isu-isu itu sebenarnya dari penjenengan sudah melakukan yang namanya observasi atau dengan angket. Pak, ora sempat Pak, monggo, enggak apa-apa. Oke. Terus diperkuat di agenda 2. Kalau agenda 1 tadi Mas siapa tadi sudah bilang, Pak, saya sudah settle. Oke, alhamdulillah. Nanti di agenda 2 ini titik tekannya apa yang ada di apa yang menjadi core isu ya, isu jadi misalnya sudah dikerucutkan jadi satu, dipengaruhi oleh metode kan itu kan, lingkungan ya, dan lain sebagainya. Itu nanti kalau penjelasan sudah menemukan itu ya, itu nanti eh, diangkat di matrik di agenda 2. Ya, di agenda 2 itu ada matrik ya. Matriknya itu diangkat. Hati-hati ada kegiatan, ada langkah-langkah kegiatan, terus ada output ya. Setelah ada output itu ada output, terus ada nilai-nilai dasar PNS ya terkait dengan kegiatan jenengan. Oke. Terus terakhir itu adalah kegiatan jenengan disesuaikan dengan visi misi madrasah. Oke, oke. Baik. Di paling kiri. Nah, setelah itu Pak Bu, judul itu sebenarnya judul itu terkait dengan ya, judul itu nanti terkait dengan yang namanya misalkan ada judul itu nanti ada unsur manajemen ASN-nya itu masuk di langkah-langkah, Smart ASN-nya itu masuk di judul. Oke, kemarin apa Smart ASN? Apa Mas Smart ASN kemarin apa? Apa? Tentang apa? Aku cerita no. Soalnya aku orang mulang agenda telu, aku mulang agenda 2. Apa Mas? Yuk, sing masih ingat di agenda 3. Karena itu nanti digunakan untuk merumuskan tema. Ya Mas, ayo. Ayo. Ayo segera yang cepat. Setelah ini Ayo. masih ada pembelajaran loh ya. Jam 9.30. Yuk. Masa orang kelingan? Nah, Smart ASN itu nanti katanya judul. Makanya judul-judul latsar, judul-judul yang namanya rencana aktualisasi itu nanti sesuatu yang aktual atau sesuatu yang nanti kaitannya dengan apa ya? Misalkan sesuatu teknologi. Itu ada manajemen ASN, ada Smart ASN. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini sebenarnya ini sudah saya sampaikan semua. Agenda 1 ini sudah saya sampaikan tadi. Saya kan tadi sudah saya rangkum dengan kata-kata saya ini. Jadi kalau ini tujuan ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya sampaikan. Jadi nanti di agenda 1 kemarin titik tekannya itu ada pada yang sebenarnya bela negara, wawasan kebangsaan. Ya, itu menjadi tawaran yang harus dilakukan oleh kita sebagai pegawai negeri sipil. Kalau nanti kondisi negara tidak aman, itu yang jenengan sebagai PNS harus siap. Siap jadi apa? Bela negara, wawasan. Makanya pertama itu harus punya wawasan kebangsaan dulu. Setelah punya muncul wawasan kebangsaan, maka ada bela negara. Nah, itu dikaitkan dengan isu. Isu di mana? Di lembaga penjenengan semuanya. Makanya ini materi di agenda 1. Nah, ini kebangsaan, analisis isu, ini sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk nah ini Pak Bu. Jadi Bapak Ibu, tahapan penyelesaian isu itu apa? Maka ada identifikasi dan deskripsi isu. Jadi pertama itu identifikasi. Kemarin sudah itu
diidentifikasi di agenda satu itu. Nah, saya tak pengen tahu salah satu, misalkan ini saya ketemu Mbak Siti Mariam. Mbak Mariam, jenengan mengangkat isu di antara isu yang satu aja itu apa? Isunya saya tentang Sing rodok seru Mbak, apa, Pak? Oh, iya. agak keras. Isu apa? Belum Satu optimalnya aja. kinerja auditor, Pak. Apa? Belum optimalnya kinerja auditor. Kan saya auditor ya, Pak. Ya, Dikarenakan apa namanya, para auditor itu belum terlalu paham mengenai pedoman, SOP, dan juga peraturan. Jadi selama ini tuh masih apa namanya, langsung itu loh Pak, langsung mencarinya tuh lewat PC gitu loh Pak. Jadi nggak bisa langsung. Jadi saya mau buat digitalisasi gitu loh Pak, pedoman sama SOP sama peraturan. Jadi bisa diakses dimanapun gitu loh Pak. Kan supaya bisa mobile juga kan auditor itu Pak. Jadi nggak Nah, harus di depan komputer gitu Pak. oke oke, baik. Saya tanya dulu. Ini kan sudah sambil diskusi ya. Nah, apa-apa. Ketika penjenengan membuat SOP, apa mana mau? SOP, peraturan sama pedoman. Nah, peraturan itu apa tidak dari pemerintah atau Iya, peraturan peraturan internal? dari pemerintah Pak. Iya. Iya, internal juga Heeh. ada, pemerintah juga ada. Oke, berarti naik dari internal turunan dari pemerintah ya. Oke, terus yang jenengan kalau sudah punya tadi ada optimalisasi, sudah punya SOP, kira-kira hasilnya yang pengen jenengan anu itu apa? Oh aku di SOP, oh aku di peraturan. Kira-kira dampaknya terhadap eh, apa ya? Dampaknya terhadap lembaga itu apa? Ketika sudah ada seperti itu. Jadi auditor lebih apa ya Pak, lebih meningkatkan kinerjanya sih Pak. Soalnya kan Nah, oke, baik, bagus. Ukurannya meningkat kinerja itu apa jenengan? Ya, ini apa-apa diskusi apa-apa, Mbak. Eh, Oke, ukurannya kan itu. jenengan nanti kan selama 1 bulan kan setelah seminar itu kan jenengan harus ini kita mikirnya sudah adoh, sudah jauh, tidak hanya sesaat besok enggak, tapi nanti sudah kita masuk membuat laporan. Karena yang kita tulis itu nanti endingnya membuat laporan. Nah, sekarang ukur kinerjanya apa, Mbak? Kinerjanya baik. Apa ukurannya? Oke ya Pak. Ah, Masih bingung ya Pak. nah, makanya gini, Mbak. Jadi itu yang menjadi kita pikirkan. Karena nanti teman-teman semuanya saja, baik guru KUA, jadi mencari data itu selama 1 bulan. Dan itu ada ukurannya, before dan after. Misalkan Mas Sultan itu apa? Mas Sultan apa ini? Nggih, Pak, nggih. Apa? Jadi apa? KUA. Nggih, KUA, Pak. KUA. Berarti Mas Sultan itu nanti ada sesuatu. Di KUA itu ada masalah, ada isu. Isunya seperti ini. Maka Pak Sultan itu punya yang namanya strategi ya, strategi untuk memperbaiki itu berdasarkan isu. Tetapi strategi atau cari jalan keluar itu, ya paling 1 bulan itu sudah harus punya apa ya ukuran parameter bahwa apa yang penjenengan kerjakan itu sudah mengalami perubahan. Misalkan, kalau nanti hati-hati ketika jenengan sudah action, artinya action ke lapangan. Misalkan Mas Sultan, kalau judulnya tentang pernikahan, delalah. Ini delalah pernikahan. Delalah penjenengan ke lapangannya bulan Suro. Ini contoh ya, bulan Suro. Orang yang nikah bulan Suro. Berarti enggak, Mas Sultan enggak dapat data. Itu maksud saya begitu. Jadi mohon yang kita mikir sampai kegiatan. Kegiatan ketika selesai apa itu selesai penjenengan melakukan yang namanya seminar RA. Karena setelah seminar RA itu masih ada pekerjaan dan itu bisa dikerjakan. Makanya Mbak Mbak siapa itu Mbak Siti Mariam ya bukan berarti anu ya Mbak. Jadi nanti jenengan harapan saya ketika 1 bulan ke lapangan, nek penjenengan mau mengukur sesuatu sudah bisa tergambarkan. Misalkan kalau Mas Sultan misalkan ada misalkan pembuatan yang namanya sosial media terkait dengan apa ya undang-undang perkawinan, misalkan sosialisasi dengan guna. Kira-kira kalau mau mengukur yang terkait dengan istilahnya mau mengukur dengan eh, setelah nikah setelah dengan ada undang-undang perkawinan, misalkan ada pernikahan
pernikahan dini misalkan, dengan ada sosialisasi, angel membuatnya parameter. Yo nek pas kuwi misalkan kemarin sing nikah di bawah umur wong 5, kalau habis itu bagaimana kan begitu. Tapi paling tidak tulisannya itu ada apa ya, ada subgrade-nya, ada itu nanti menjadi oh itu paling tidak sudah dibaca. Jadi gitu ya. Jadi kita berpikirnya sampai ke situ. Oke. Oke, maka ini memilih itu alternatif penyelesaian. Ini terkait dengan ini. Terus ini kalau agenda 2 tadi sudah saya singgung. Maka nanti Bapak Ibu, oke, di matrik tugas kemarin, di matrik tugas individu itu, sudah membuat semua kan? Ketika penjenengan punya kegiatan, misalkan kegiatan, contoh, isunya misalkan ya, sebentar, saya biar ketemu yang lain, oke. Misalkan Mas Badrus Hussein, itu apa Mas? Profesinya apa? Tempat tugasnya di mana? KUA, Pak. Di KUA. KUA. Baik, oke, sama ya. Sing guru siapa ini? Ada enggak? Ada enggak yang guru? Karena tadi dosen KUA sudah saya tanya. Yang guru ada enggak? Enggak ada. Oh, enggak Saya, ada. Pak. Sama Mbak Restu. Nah, Iya, di mana tugasnya Mbak? Tugasnya di mana? Tugasnya di mana Mbak Restu? Tugasnya di MTS Negeri 3 Karanganyar, Pak. Oh, MTS Negeri 3 Karanganyar. Loh, aku ini baru kokono. Pak anu ya, Nggih. Pak Ngatiman ya. Nggih, kemarin ketemu sama Bapak. Oh, oke, baik. Nah, Mbak Restu. Oke. Nggih, Jenengan kan di anu ya, Jumapolo pun Jumantono itu. cuma Polo. Aslinya Jos itu. Bukan, Pak, saya aslinya Kota Tegal. Wah, aduh banget ya. Nggih, Rapopo, nggih, rapopo ning hawane penak kono timbang Tegal. Tegal kan panas. nggih, sini adem, Pak. Baik, Mbak Restu, sampean isunya yang diangkat apa kemarin? Yang jadi core isu apa? Kemarin saya mengusulkan itu yang pertama eh, mengenai apa ya? Konsentrasi Apa? siswa yang belum optimal. Fokus siswa yang kurang optimal di kelas. Tapi kemarin pas konsultasi sama Pak Kepala, ternyata Pak Kepala meng-ACC yang optimalisasi penggunaan media pembelajaran. Oke, berarti masuk Smart ASN-nya masuk itu. Oke, Media yang penjenengan gunakan apa? Untuk pembelajaran apa? akidah akhlak, Ya, media yang digunakan apa? audiovisual. Audiovisual berarti audiovisual dari anu ya. Oke. Jadi gini Mbak, maksud saya yang saya sampaikan pada teman-teman tadi semuanya saja. Jadi nanti selama 1 bulan jenengan itu action ke kelas dengan audiovisual. Jenengan harus yang mau dioptimalkan itu apa, yang nanti berubah itu seperti apa. Itu harus dipikirkan. Jadi jenengan nanti mohon maaf jangan sampai ketika sudah ke lapangan, ketika judulnya sudah settle, core isu yang diangkat di RA sudah settle, tapi kesulitan ketika jenengan melaksanakan rencana aktualisasi. Itu harus dipikirkan, Bapak Ibu. Harus dipikirkan. Jangan sampai misalkan contoh, ya, walaupun nanti saya akan terus mengawal penjenengan semuanya ya. Misalkan jenengan ada kegiatan yang terkait dengan misal ini. Misalkan Mbak Restu tadi misalkan upaya peningkat bla 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 melalui pelatihan. Bahasa pelatihan itu miliknya Balidiklat atau lembaga kediklatan. Tidak mungkin jenengan akan bisa melakukan itu. Itu pun kalau bisa harus menggunakan MOU. MOU pun harus nanti biayanya banyak. Misalkan. Maka itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Makanya sebelum masuk ke sana, betul-betul kita cermati betul. Jangan sampai nanti kesulitan dalam mengukur keberhasilan dan dalam melakukan kegiatan. Pertama melakukan kegiatan, yang kedua mengukur yang namanya keberhasilan atau istilahnya lebih apa ya lebih mengarah kepada bagaimana perubahan yang ada. Jangan sampai kita sulit mengukur perubahan yang ada. Makanya kalau misalkan sebenarnya kalau dalam tulisan karya ilmiah itu kan yang namanya mengukur berhasilan itu kan ada indikatornya. Nah, kita tidak kan, ini kan seperti
kalau boleh saya katakan kalau di guru itu seperti PTK atau action research. Jadi jenengan itu punya tindakan, punya istilahnya punya sesuatu nanti yang penjenengan akan dilakukan, akan lakukan. Oh, saya punya langkah seperti ini akan saya lakukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya kan di agenda 2 ini nanti titik tekannya kalau tadi Mbak Restu, apa Mbak Restu tadi judulnya? Media kan? Misalkan isunya seperti itu, kegiatannya apa? Misalkan nanti pembuatan media. Misalkan contoh saja di langkah-langkah pertama perencanaan. Perencanaan itu melakukan konsultasi dengan pimpinan. Terus dua membentuk tim misalkan. Membentuk tim karena saya nggak mungkin. Mbak Restu kan ulang akidah akhlak. Guru akidah akhlaknya kan tidak jenengan semua saja. Ada guru akidah yang lain. Maka ada tim. Tim itu nilainya ASN apa? Nilai berakhlaknya apa? Misalkan, oh kolaborasi. Jadi itu enggak begitu sulit sih. Artinya apa? Semuanya bisa dibawa ke berakhlak. Misalkan nanti terkait dengan misalkan dengan Pak Kepala konsultasi. Outputnya apa? Ketika jenengan konsultasi dengan Pak Kepala itu apa? Misalkan kalau tadi Mbak Restu mengatakan bahwa yang namanya jenengan mengajukan judul mungkin sesuai misalkan ketemu Pak Kepala matur ya. Jadi bukan koordinasi tapi konsultasi. Kalau koordinasi itu setara. Kepala dengan kepala itu koordinasi. Nah, jenengan kepada pimpinan itu ya konsultasi. Jadi bahasanya konsultasi. Jenengan konsultasi, setelah konsultasi maka ada nilai-nilai berakhlaknya ada. Apa itu? Kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Pak Kepala. Itu nilai berakhlaknya. Jadi nanti sebelah kanannya itu ada nilai berakhlaknya. Ada output. Ketika saya membahas dengan Pak Kepala itu ada outputnya. Tapi nanti nilai nilai-nilai dasar berakhlaknya apa? Mungkin karena itu koordinasi ya kolaborasi. Ini contohnya nanti di kolom berikutnya. Oke. Oke, terus setelah itu ya muncul yang namanya nilai visinya apa. Maka jenengan di bab 2 itu jenengan kudu menuliskan visi di masing-masing instansi. Itu nanti dikaitkan dengan kegiatan yang ada pada matrik itu. Nih isinya Bapak Ibu. Makanya saya tidak akan bicara ini Bapak Ibu. Tapi saya sudah bicara terkait dengan kira-kira nanti jenengan nulis apa. Karena ini sebenarnya ini endingnya nanti penjenengan menulis kan gitu. Nah baik. Ini termasuk agenda ketiga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, makanya di agenda apa itu di agenda sebentar. Ini di agenda yang apa eh, agenda 3 itu kan ada manajemen ASN, ada smart ASN. Nah, smart ASN itu apa? Kan itu kan, Pak. Berarti itu kaitannya yaitu bicara tentang digital. Jadi implementasi literasi digital dan implikasinya. Jadi Bapak Ibu, maka tadi kalau Mbak Restu tadi itu sudah masuk yang namanya smart ASN-nya judulnya. Misalkan dengan lah di dalam smart ASN itu tentu ada aturan-aturan, ada kalau materinya terkait dengan karakteristiknya ya. Jadi kan berbeda-beda. Mapel yang sama ya, belum tentu itu nanti smart ASN-nya sama. Karena apa? Itu kaitannya dengan karakteristik kan ini. Terus nanti ada ya, setelah itu ada konsep, ada kesenian. Nah, yang terpenting itu adalah literasi digital. Literasi digital itu apa? Ya, tentu implementasi dan peta jalan. Artinya apa? Jenengan ketika nanti merumuskan hal-hal yang terkait dengan apa itu langkah dan lain sebagainya, itu harus mengacu kepada smart ASN. Nih Bapak Ibu. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya share ini materinya ini. Nah, belum punya tak share. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Silakan. Sebelum kita masuk ke yang lain. Pak John izin ngapunten, ini sebenarnya ada jadwal untuk teman-teman di angkatan 25 jam 9.30, tapi saya sudah atur ke Pak Rais untuk menunggu dulu sebentar sampai Pak John kira-kira jam berapa ini? Oh ya, ya sudah. Nanti kita lanjut lagi ya, enggak apa-apa. Gitu. Biar Pak. Nggih, ngapunten Pak, lho, Pak. Nggih. saya enggak tahu kalau ada jadwal. Sorry ya, maaf ya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Nggih. Kita Pak akan Rais sudah sampai saya jam atur. 10 ya.
Jane ini nggak apa-apa, ben Pak Rais dulu nggak apa-apa. Nanti kalau kita ini loh, jangan kayak grup ini loh ya. Pak Rais itu berarti anu ya, agenda 3 ya. Agenda 3, nggih. Oh ya ya, makanya Iya. tadi tak tekoki ya rada bingung-bingung mau itu pelajaran kok ya. Oke, Iya. nggih, monggo Mbak, saya tak anu stop share. Nanti kalau masih ada waktu saya tambah lagi enggak apa-apa. Santai Nggih. saja. Kita Ya itu nanti izin Pak Jun mungkin dimasukkan ke grup coaching kelompok 4 ya, eh, biar eh, eh, memudahkan komunikasi. ya ya. Ya Jadi nanti gini Mbak, ngabari lagi Bapak perlu nanti kalau sudah bimbingan jam selesai, 3. kalau saya ada waktu langsung misalkan habis Pak Rais saya anu nanti saya tambah lagi enggak apa-apa. Santai Oke, saja. nggih, siap siap siap. Nggih, Matur mohon nuwun maaf Pak loh ya. Jun. Nggih, Nggih, enggak apa-apa, Assalamualaikum. Pak. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Nggih. Jun. Makanya aku mau nonton kok anak sing kelompok telu barang aku dulu. Ini ra apa-apa. Kita sharing ada apa-apa. Ya, monggo. Makasih. Mohon maaf saya tak keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak wabarakatuh. Jun. Nggih, Nggih. nanti kabar-kabar malih. Oke, oke.